Shalom jemaat Tuhan, Shalom, Haleluya. Mari saudara, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, kita membalas cinta kasih Tuhan dengan penyembahan kita yang terbaik untuk nama Tuhan. Amin saudaraku. Mari terlebih dahulu kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami ada di bait-Mu lagi. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu bertemu dengan pribadi-Mu Yesus. Kami rindu Allah Roh Kudus menjamah setiap kami, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Bertaktalah atas pujian kami. Kami siap menyenangkan hati-Mu lewat penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami Tuhan. Mari semua katakan, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, oh hanya bagi-Mu Yesus. Kau hadir dalam hidupku.
Saudara percaya Allah itu Allah yang baik, bahkan teramat baik. Amin. Berikan salam ke kanan kiri saudara kita. Allah itu baik. Haleluya. Mari semua buat Tuhan. Hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik. Padamu Yesus Tuhan, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin saudaraku. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Kita berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya
bersama-Mu Tuhan. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus aku percaya. Mari kita semua sama-sama bagi berdiri. Yesus, aku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Mari semua sembah Yesus. Ku menyembah, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Yesus, aku percaya. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, milik-Mu Yesus, dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus aku percaya. Oh, ini kami milik-Mu Tuhan. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku pandang pada Yesus. Oh Yesus, kami fokus padamu Yesus, karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat kondisi apapun dalam kehidupan kami, Engkau tetap ada menggendong kami Tuhan. Sampai masa tua kami, Engkau tetap menggendong kami Yesus. Engkau akan melakukannya dan akan melakukannya terus dalam hidup kami. Kami tidak goyah Tuhan
Asal ada Engkau Yesus yang menjaga, menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami di tangan-Mu ya Bapa. Hidup kami di tangan-Mu ya Yesus. Bukan apa kata dunia Tuhan, tetapi apa kata firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami rindu Tuhan. Iman roh kami dikuatkan lagi lewat firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Gembala. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita belajar pagi hari ini adalah dasar-dasar dibongkar. Ya, dasar-dasar dibongkar. Mazmur 11 ayat 3 sampai 5. Mazmur 11 ayat 3 sampai ayat 5. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan. Ya. Judulnya adalah dasar-dasar dibongkar. Ya. Kalau kita baca Lukas 6 ayat 48, tolong dongeng Lukas 6 ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin jemaat, ada orang yang bangun rumah. Yang satu bangun rumahnya, itu dasarnya itu dari batu. Dikatakan kokoh. Nggak mudah goyang. Kita dengarkan itu gempa-gempa bumi itu menakutkan ya. Rumah-rumah itu jatuh, rumah-rumah itu roboh ya. Nah, tapi sekalipun rumah itu kokoh, sekalipun rumah itu kelihatannya kuat, tapi kalau dasarnya itu dikeroai terus, dibongkar terus, seberapapun rumah itu pasti akan roboh ya. Jemaat, tapi ada orang yang bangun rumah itu di atas pasir, asal-asalan dia bangun rumahnya. Waktu datang hujan, datang angin, rumah itu jadi roboh. Jemaat, apakah itu dasar dalam hidup kita? Mazmur 119, 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dasarnya itu adalah firman Allah. Ya. Orang yang mendengarkan firman Allah, timbullah iman. Dasar kita itu adalah iman, adalah firman Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam Rum 10 ayat 17, itu dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu dari karena mendengarkan firman Kristus. Dasar kita itu, dasar iman. Dasar iman kita itu adalah waktu kita mendengarkan firman Allah. Jadi tolong jemaat diperhatikan. Apalagi kalau Bapak Gembala yang nyampaikan firman. Perhatikan, sekalipun saya tekluk-tekluk gitu ya, ngantuk. Entah, karena sudah tua, kalau sudah jam-jam segini nih, jam 9, 10, waduh saya itu perang ngantuk. Di rumah juga perang sama ngantuk. Di gereja sudah saya usahakan, saya tidak berani minum kopi. Tapi kalau minggu saya harus minum kopi. Supaya saya bisa menikmati firman Allah.
menambah iman saya. Kalau sampai saya enggak tidur, itu si Jason gini. Boh, enggak tidur. Biasanya kalau saya tidur yang neblek saya itu Jason. Ya, haleluya. Jemaat doa malam saya itu kepingin ikut, saya ikut. Waktu firman, loh, saya denger nol. Loh, lalu saya ini dengar gini, ama doa ya ama. Kaget saya, katanya sudah selesai. Jaselin tanya, ama doa ya ama. Gak terasa kesirap gitu ya. Tapi saya merasakan rugi, tadi saya tidak dengarkan firman, rugi sekali. Jemaat, kita itu belajar ya, supaya dasar kita, iman kita tidak sampai dibongkar, tidak sampai runtuh. Kalau kita lihat satu contoh, Salomo itu satu orang yang istimewa. Saya sampai lihat Salomo itu luar biasa. Bagaimana orang itu tidur lalu didatangi Tuhan, ditanyai Tuhan. Tuhan yang menawarkan, kamu mau minta apa? Loh, ini kan luar biasa. Biasanya kan kita sih minta mbek Tuhan ya. Tuhan, tolong Tuhan ya. Beri aku kesembuhan Tuhan, tolong berikan aku mobil gitu. Tapi Salomo itu tidak minta, Tuhan yang nawarkan. Kamu mau apa Salomo? 1 Raja-Raja 3 ayat 3 lalu ayat 5 sampai 10. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan kau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jemaat, kalau kita baca ini, kita lihat ya. Salomo waktu ditawari Tuhan, Salomo kamu mau minta apa? Salomo minta, aku minta hikmat Tuhan. Karena aku menjadi pemimpin bangsa yang besar seperti ini, aku perlu hikmat. Waktu itu Salomo itu punya satu dasar iman yang baik sekali. Ya, dia bergantung pada Tuhan, dia mohon Tuhan kasih hikmat untuk bisa memimpin umat Allah. Ya. Jadi Salomo itu dikasih hikmat Tuhan, dikasih kekayaan, ya, kekuasaan. Luar biasa Salomo ini, satu orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tapi setelah Salomo dapatkan kekayaan, hikmat, kepintaran, ya, apa yang manusia tidak dapatkan, Salomo dapat. Tapi sayang, Salomo tambah tua, dia itu tidak menjaga, dia tidak menjaga imannya dengan baik. Sedikit demi sedikit dasar-dasar imannya itu runtuh. Dasar-dasar imannya itu dicokal satu persatu oleh karena istrinya yang orang kafir, ya, istrinya yang menyembah Allah-Allah lain, dewa-dewa asing. Beda sama Daud. Daud itu tambah tua, tambah bagus, tambah tua, tambah kuat, tambah tua Daud itu tambah jadi berkat. Dulu Daud itu muda, mata keranjang, juga punya istri banyak. Tapi Daud setelah tua,
Sekalipun di sampingnya ada wanita muda yang cantik sekali. Ya, Abisak itu wanita yang cantik di seluruh Israel, paling cantik, saudara. Kalau kemarin saya lihat, saya cuma ingin tahu kemantennya itu ya apa, istrinya Kaisang itu seperti apa. Ya, saya lihat istrinya Kaisang tuh anggun, tinggi, cantik gitu ya. Saya lihat, luar biasa. Abisak itu kira-kira ya lebih cantik dari itu, saudara. Tapi Daud tidak menjamah. Walaupun perempuan itu setiap hari, setiap saat ada di sampingnya. Tapi Daud tidak menjamah. Karena Daud menjaga dasar-dasar imannya dengan kuat. Ya, tidak seperti Salomo, tambah tua, Salomo ini tambah habislah dasar imannya. Kena istri-istrinya yang membawa dia condong hatinya untuk menjembah dewa-dewa asing yang membuat hati Allah kecewa. Ya, akhirnya Salomo menulis ya pengkhotbah. Dia katakan semua itu sia-sia. Saudara, tanpa Tuhan semua sia-sia. Ya, sekalipun ya kamu dapatkan harta, ya kedudukan, apapun sia-sia. Ya kalau kamu tidak disertai Tuhan. Ya. Makanya Salomo itu waktu dia katakan, dia sadar. Dia dulu mudah minta ini keturutan, minta itu sah. Tapi setelah tua dia katakan semua sia-sia. Jemaat, jangan sampai dasar-dasar iman kita dibongkar oleh iblis. Kita lihat juga satu contoh Raja Hizkia. Jemaat tahu Raja Hizkia itu, ya, dia seorang raja yang baik, ditulis di Alkitab. Seorang raja yang takut pada Allah, tapi sayang Hizkia. Ya. Pada suatu kali dia sakit, Tuhan katakan, kamu pasti mati. Dia nangis, dia ngadap tembok, dia nangis ya. Tuhan, aku kurang apa, aku sudah begini. Hati Allah itu terharu. Lalu Allah ngomong sama Nabi Nathan, bilang sama Hizkia ya, aku perpanjang 15 tahun umurnya. Loh, senang ya, orang asalnya divonis mati, sekarang ditambah lagi umur 15 tahun. Senang enggak jemaat? Senang ya? Senang enggak? Senang. Saya pikir jemaat ini tidur. Ditambah lagi umur 15 tahun kan senang. Tapi 15 tahun itu dilalui dengan Hizkia dengan sia-sia. Ya. Hizkia cuma lebih menambahkan kekayaannya, ya, menambahkan kekerajaannya, kekayaannya. Hizkia tidak menambahkan imannya, ya, tidak bertambah cinta sama Tuhan, tidak. Waktu dikatakan oleh Tuhan, ya, melalui Nabi Nathan, bahwa nanti keturunanmu semua itu ada yang jadi sida-sida, ada yang meninggal. Tapi dia katakan apa? Yang penting pada saat aku hidup ini, aku selamat. Aku tidak terjadi apa-apa. Ya. Masa ada apa-apa kok egoisik gini. Bah, anakku jadi sida-sida, bah anakku mati, biar anakku gimana. Yang penting aku selamat. Ada enggak papa kayak gitu? Enggak, papa gini, lebih baik aku yang mati. Jangan sampai anakku yang korban. Itu papa yang baik. Amin. Hizkia tidak. Jadi itunya imannya Hizkia itu dasar imannya sudah, atau dasar iman takut sama Tuhannya itu sudah berkurang. Dicongkel terus. Dia cuma tahu mengumpulkan harta. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan memamerkan kekayaannya. Jemaat dikasihi Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Ini ayat favoritnya Om. Pak Gem. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, tolong jangan dihapus dulu ayat ini.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, pencuri datang itu membongkar, ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Beda. Siapa pencuri ini kita tahu. Iblis itulah mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita, mencuri iman kita, mencuri percaya kita kepada Tuhan. Itu iblis. Ya, sebab itu jemaat dikasih Tuhan. Kita kurang berapa hari saja kita sudah lewati tahun 22. Sekalipun diprediksi tahun 23 akan lebih. Kemarin saya baca di WA ditulis hari ini besok akan terjadi yang luar biasa. Ya, luar biasa apanya itu? Ada gambarnya setan, ada gambarnya apa, itu gambarnya itu pokoknya menakutkan. Besok akan terjadi peristiwa yang luar biasa. Entah itu apa. Tapi saya tunggu, gak jadi apa-apa itu ya. Tidak ada apa-apa yang terjadi kemarin itu. Ya kita baik-baik. Sebab itu jemaat, jangan iman kita itu di WA. Ya, jangan. Tapi iman kita itu di Alkitab. Amin. Kita berdoa minta Tuhan, baca firman. Ya, seringkali kita kalau baca firman tuh malas. Tapi kalau baca WA, aduh, sampai ini tekluk ininya. Ya, jemaat dikasihi Tuhan ya. Dasar-dasar kita jangan sampai dibongkar sama iblis. Ya, kita terus belajar firman. Sampai bertumbuh, sampai berakar-akar, ya sampai bertumbuh. Saya senang sekali kalau cucu-cucu saya mereka itu cinta Tuhan, takut dengan Tuhan. Ya, saya Jesselyn bisa pelayanan, jadi berkat di tempat mana dia kuliah. Ya, saya melihat seperti Caca sudah besar, dia bisa pelayanan, ya pelayanan organ, bantu organ. Di gereja yang kecil, yang jemaatnya cuma sedikit, enggak apa-apa. Itu melayani, ya, haleluya. Ken juga melayanan, ya main drum. Saya ingat dulu kecilnya keren. Ken mungkin enggak ngerti. Dulu kan enggak ada video ya. Kalau ada video di video, Ken sama rambutnya enggak ada gondol gitu. Dia ngambil apa itu setek, enggak tahu dari mana setek itu ditawabui, ya. Kursi ditabui. Dia sudah memang dari kecil dia itu sudah senang main drum. Tapi enggak bunyi. Sekarang dia bisa main. Diundang di gereja lain, dia bisa melayanan. Ya, saya itu senang jemaat dikasih Tuhan, ya. Supaya berkat tumbuh juga di cucu-cucu anak-anak kita. Ya, berkat iman kita. Kita baca dalam ayat 4 dan 5 tadi itu. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Amin. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sebab itu jemaat hati-hati. Ya, kita itu harus punya iman, takut sama Tuhan. Iman kita adalah kita takut sama Tuhan. Orang yang tidak takut sama Tuhan itu sudah gak punya iman. Orang yang punya iman dia percaya firman Tuhan dan dia takut kepada Allah. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Jemaat, teman saya kumpul grup. Salah satu itu pilek flu, ya pilek flu-nya itu sampai bindeng hidungnya. Lah teman saya yang lain itu mau berangkat ke Bangkok. Biasanya kita jadi satu mobil, ya. Lalu ini yang bindeng ini dilarang sama teman saya, kamu enggak boleh naik mobil ini. Ini dia mau pergi ke Bangkok, kan kasihan nanti kalau ketularan kamu. Dilarang sama teman saya satunya, enggak boleh. Marah dia. Aku haji cuma 1 kali aja sudah dianggap COVID.
aku ini enggak COVID, aku ini sehat. Gusti mboten sare. Gusti hati keluar. Teman saya tambah marah. Loh wong hajing-hajing kok ya Tuhan ini dipanggil-panggil. Gusti mboten sare. Saya bilang gini, Gusti gak ngurusi wong kena COVID, gak kena COVID. Hajing-hajing. Gusti urusannya akeh, saya bilang. Urusannya banyak Tuhan itu, tidak urusan yang kecil-kecil gini. Saudaraku, percaya Allah itu ada. Amin. Jangan kita berbuat jahat, jangan kita berbuat kekerasan. Tapi biar kita nurut dengan firman Allah, ya. Ngampuni orang yang bersalah, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Allah kita Allah yang aktif dan adil. Dia catat semua perbuatan manusia satu persatu. Dalam Tuhan itu jangan ada kebohongan. Suami istri pun tidak boleh berbohong. Ya, saya kalau kemana, kalau pagi seringkali Bapak Gembala keluar, saya pergi kemanapun Bapak Gembala nggak tahu. Ya, tapi saya nggak mau begitu. Saya pasti WA Bapak Gembala. Aku lagi di PTC, aku lagi di Pasar Atom, aku lagi di pasar. Nanti jam sekian saya pulang. Tidak ada kebohongan, saya jujur, saya bicara jujur. Ya, jemaat dari suami istri itu mulai kita pupuk kejujuran. Anak-anak harus jujur sama orang tua. Amin. Anak-anak amin. Amin. Ya, haleluya. Demikian sedikit renungan firman. Saya tidak panjang, ya. Tetapi biar ini menjadi berkat bagi kita, bahwa jangan sampai dasar-dasar iman kita itu dibongkar, ya, sehingga kita runtuh iman kita, ya, kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan kepada pimpin pujian. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjaga iman kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh belajar dari firman yang disampaikan oleh Ibu Gembala Tuhan. Apakah iman kami tetap kokoh di dalam-Mu Tuhan? Apakah iman kami sudah mulai digerogoti oleh sesuatu yang di luar daripada-Mu Tuhan? Tetapi kami mau lebih lagi belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Kami ingin tahu lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan. Lewat doa pribadi kami, lewat doa kami dalam persekutuan kami, lewat kami dalam membaca firman-Mu Tuhan. Agar iman kami yang telah kokoh ini, di dalam-Mu kami tidak terganggu oleh dunia Tuhan. Banyak kejadian-kejadian semakin membuat iman kami takut dan khawatir Tuhan. Tetapi saat kami duduk di bawah kaki Tuhan, iman kami tetap kuat dan kokoh Tuhan. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Kami mau menjaga iman kami di dalam-Mu Tuhan. Agar apapun yang terjadi, dunia apapun semakin bergelora ini, tidak membuat kami takut. Tetapi kami semakin percaya kepada-Mu, bahwa Tuhanlah menjaga hidup kami. Tuhan memberkati Ibu Gembala yang sudah menyiapkan kebenaran firman-Mu. Urapi beliau dengan pembukaan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupannya Tuhan. Juga masa-masa saat beliau beristirahat, Tuhan berikan tidur yang tenang Tuhan. Berikan kuatkan kesehatannya Tuhan. Sehingga di lain waktu Tuhan, beliau mampu memberitakan firman-Mu lagi, memberi kami makanan rohani. Sehingga iman kami, jemaat di tempat ini semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Dan kami mampu melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Menyenangkan Engkau, membawa jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya kami naikkan dan minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jadwal ibadah dan perayaan Natal bisa ditayangkan minggu depan, Sabtu ya, ibadah Natal untuk kaum muda, tanggal 17 Desember. Mari anak-anak muda ya, orang tua yang punya anak-anak muda dan remaja, kami mengundang untuk bisa hadir untuk acara Natal, disertai dengan tukar kado ya. Jadi bawa kado dibungkus kertas coklat atau kertas koran, enggak apa-apa ya.
maksimalnya 30.000 ya. Kalau bisa jangan makanan ya. Jangan makanan yang ya souvenir atau apa ya. Untuk kenang-kenangan ya sesama anak kaum muda. Oke, saya lanjut ibadah Natal umum minggu depan jam 4 sore. Diperhatikan ya kepada jemaat Tuhan, pagi hari tidak ada ibadah Natalnya minggu sore jam 4 sore. Nah ini jadwal ibadah yang diliburkan ya, ibadah wanita tanggal 20 dan 27 diliburkan, ibadah doa puasa Kamis tanggal 22 dan 29, ibadah doa malam Jumat tanggal 23 dan 30 Desember, dan ibadah kaum muda diliburkan sekali ya, tanggal 24 Desembernya, karena kita kaum muda udah Natalan dulu di tanggal 17 ya. Tolong diperhatikan ya jadwal ibadah yang diliburkan ya. Kemudian untuk kaum muda dan umum, saya mengundang untuk hadir dalam worship and gratitude night ya. Sabtu 31 Desember, ini tutup tahun ya. Tutup tahun kita mau penyembahan dan menyembah Tuhan untuk masuk di tahun 2023. Jam 5 sore ya. Disertai perjamuan kasih ya. Betul ya. Disertai dengan perjamuan kasih. Kemudian tanggal 1 Januari 2023 itu ada perjamuan suci dan perjamuan kasih untuk kita masuk dalam awal tahun 2023. Ya, diperhatikan ya. Akhir tahun dan awal tahun ada sedikit perubahan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Demikian pengumuman, mungkin ada dari Ketua Panitia Natal, ada yang mau diumumkan? Kalau tidak ada, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan terima doa berkat oleh Bapak Gembala. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu Tuhan Yesus memberkati ibadah pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali dikuatkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka. Tuhan, Engkau berkati juga kesehatan mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, juga Tuhan berkati keuangan mereka. Supaya umat-Mu di tempat ini bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
memberkati.